Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan membahas laporan hasil studi kasus dengan judul pelanggaran hak-hak guru di sekolah. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama Febriana Dirsinta, yang kedua Putri Monalisa, yang ketiga Tila, dan yang keempat saya sendiri Nur Ain, dengan dosen pengampu Ibu Nur Izati dan Pak Ang Yudo Prastowo. Baiklah, kita langsung lanjut ke pembahasan. Yang pertama akan disampaikan oleh Febriana dari Sinta. Kepada Febri, dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Nah, yang pertama adalah gejala dan tujuan dalam pemilihan kasus. Yang pertama adalah gejala kasusnya yaitu fenomena pelanggaran hak asasi manusia kerap terjadi di lingkungan sekolah. Kasus hak-hak guru yang tidak ditunaikan secara baik oleh oknum kepala sekolah pun kian merebak. Padahal, kepala sekolah sebagai pejabat publik sekaligus pelayanan publik dituntut melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kepala sekolah tidak boleh menyalahgunakan kewenangannya, apalagi melanggar etika pelayanan publik yang ada di lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Lalu selanjutnya yaitu tujuan dalam pemilihan kasus, yaitu yang pertama, ingin mengetahui pokok permasalahan yang terjadi. Yang kedua, mencari penyebab mengapa pelanggaran hak asasi manusia kerap terjadi di lingkungan sekolah. Yang ketiga, yaitu memecahkan permasalahan yang terjadi. Yang keempat, yaitu menguasai atau memperluas pengetahuan. Yang kelima, sikap yang baik dalam menghadapi permasalahan. Lalu yang keenam adalah solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Febriana. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Tila. Pada Tila, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan di sini ada pengumpulan data. Nah, kita untuk menentukan data yang diperlukan, maka kita membutuhkan adanya prosedur dalam pengumpulan data, agar bukti-bukti dan fakta yang diperoleh berfungsi sebagai data objektif, dan tidak terjadi penyimpangan dari keadaan yang sebenarnya. Nah, untuk menggali data dari sumber yang telah ditentukan, maka diperlukan metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Observasi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap masalah pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, yang kedua ada wawancara. Metode ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan seseorang yang bersangkutan untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai masalah pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekolah. Baiklah, itu saja dari penjelasan saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Tila. Untuk selanjutnya itu analisis data yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, untuk analisis data di sini ada identifikasi masalah. Nah, untuk yang pertama itu observasi. Nah, observasi ini dilakukan dengan pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan data-data informasi terkait masalah yang terjadi. Nah, dari hasil observasi diperoleh, yang pertama itu dari hasil penelitian, banyak guru honorer yang mengalami perlakuan kurang baik dari oknum kepala sekolah. Yang kedua itu pemberian gaji yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dan bahkan ada gaji honorer yang tidak dibayar sama sekali. Yang ketiga, hak-hak demokratis guru honorer dibungkam secara paksa dan jika menyuarakan atas pemenuhan haknya, maka mereka akan diancam dan dipecat. Selanjutnya itu oknum kepala sekolah dan bendahara yang menyalahgunakan kewenangannya. Selanjutnya, oknum kepala sekolah yang meminta secara paksa guru honorer untuk menandatangani kwitansi gaji, namun realitanya tidak dibayarkan sama sekali. Yang terakhir ada oknum kepala sekolah yang lebih mementingkan pembangunan infrastruktur di ruang kerja sendiri ketimbang memberikan hak guru honorer yang terancam kesejahteraannya. Yang kedua ini untuk wawancara. Nah, wawancara ini diperoleh
Datanya itu yang pertama, tim Teropong Indonesia News yang mewawancarai Kepala Sekolah SMPN 46 Palembang tentang dana BOS dan didapatkan hasil bahwa ada penyalahgunaan dana BOS untuk kepentingan pribadi. Yang kedua ini wawancara dari salah satu guru honorer yang didapat dari hasil bahwa siswa diharuskan membayar uang 1 juta per tahun. Dan terakhir ini wawancara terhadap Hervina yang merupakan guru honorer di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang dipecat oleh kepala sekolah akibat mengeluh tentang besarnya upah. Selain itu, ia mengaku bahwa gajinya dipotong sekolah dengan alasan selama pandemi COVID-19, kegiatan belajar tidak seoptimal masa normal. Nah, adapun faktor-faktor penyebabnya, yang pertama, gaji guru honorer ini kecil. Yang kedua ini kurangnya keprofesionalisme dari oknum kepala sekolah. Yang ketiga, kurangnya etika dan rasa kemanusiaan terhadap guru honorer. Yang keempat, adanya tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah demi kepentingan pribadi. Yang kelima, adanya tindak intimidatif dan diskriminatif oleh kepala sekolah. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Monalisa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbaikan atau refinement. Nah, dalam langkah perbaikan ini dilakukan untuk memperkirakan apakah masalah yang dialami guru honorer tersebut masih mungkin untuk diatasi, serta untuk menentukan berbagai alternatif solusi. Nah, di sini ada beberapa alternatif solusi yang didapatkan, seperti yang pertama, pemerintah membuka seleksi CPNS, sehingga memberi peluang untuk guru bisa jadi PNS. Yang kedua, status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang menjadi alternatif jika guru honorer tidak lolos seleksi CPNS. Yang ketiga, adanya tunjangan profesi guru atau disebut dengan TPG yang diberikan untuk guru yang berstatus PNS dan guru non-PNS. Dan yang terakhir yaitu adanya bantuan subsidi atau upah. Nah, penanganan masalah guru honorer dapat diwujudkan dengan melakukan sinergi regulasi dan pedoman praktis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga tidak ada lagi kecenderungan saling lempar tanggung jawab. Selain itu, fokus untuk memperbaiki regulasi dan birokrasi serta kebijakan terhadap guru honorer, pemerintah juga harus memperhatikan masalah kualitas tenaga pengajar yang mempunyai peran penting untuk menentukan masa depan pendidikan di Indonesia agar menjadi lebih baik. Nah, agar berbagai upaya mensejahterakan guru honorer tersebut beriringan dengan kualitas pengajar yang mumpuni. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja pembahasan dari kelompok kami. Terlebih kurang kami mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.